Salam. Kami keluarga besar SMP Negeri 1 Kota Kupang mengucapkan selamat merayakan Jumat Agung 10 April 2020, Hari Raya Paskah 12 April 2020 bagi umat Kristiani di Kota Kupang dan Bapak Ibu umat Muslim yang akan menjalankan ibadah puasa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam. Ingin mengetahui sedikit pasca COVID-19 ini dampaknya terhadap kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 1 ini seperti apa? Terima kasih. Kegiatan belajar mengajar untuk sementara sejak kita dirumahkan, proses belajar mengajar itu berlangsung dengan Bapak Ibu program studi. Ada yang sudah punya WA dengan siswa-siswi, cuma yang kesulitan ada siswa-siswi yang tidak punya HP. Ada kesulitan di situ, tetapi dengan adanya COVID-19 ini ya kami sebagai kepala sekolah ya semaksimal mungkin. Tapi dari dinas pendidikan ya kami sudah sepakat ada cukmis, petunjuk teknis dari kepala dinas bagaimana dengan penilaian terhadap anak-anak, kenaikan kelas dan standar kelulusan. Baik, Ibu Kapset. Menindaklanjuti apa yang barusan Ibu sampaikan, interaksi dalam KPM ini tentu bahwa antara guru sama siswa ini kan, apalagi sekarang ada instruksi pemerintah bahwa tidak jaraknya harus 1 meter. Nah, di pendidikan sendiri atau di SMP negeri ini adanya pasca corona itu siswa-siswa diliburkan dengan waktu yang lama, lalu kita sama-sama tahu bahwa jadwal UMBK ini kan sebentar lagi kan sebenarnya kan sudah hampir dekat. Nah, bagaimana metode pembelajaran yang diberikan supaya seorang siswa itu bisa dan guru itu bisa jalan, metode KBM ini tetap jalan, mungkin lewat media daring atau seperti apa? Ya, ada yang daring, ada yang dengan tadi pemberian tugas offline saja. Iya. Tetapi dengan ada SE itu dari Kemendikbud bahwa UMBK-nya ditiadakan, maka nilai yang dipakai itu adalah nilai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Dan itu juga sudah sesuai dengan cukmis yang diberikan dari Dinas Pendidikan Kota. Jadi tetap pembelajaran itu cuma untuk mencek apakah anak itu seluruhnya mereka belajar mandiri di rumah, itu ya agak kesulitan. Ya, kalau yang ada punya HP ya bisa, tapi kalau yang tidak punya ya itu ya kesulitan. Apalagi kita sekolah negeri ya dengan siswa yang cukup banyak, punya presentasi dalam pembelajaran juga tidak maksimal. Berarti kalau secara offline ya tidak ada masalah ya? Ya. Tapi kalau secara online bagi siswa-siswa yang punya perangkat Android ya bisa mereka lakukan itu. Tetapi kan dalam hal ini kan saya dengar juga bahwa ada kerjasama antara orang tua dan sekolah sendiri. Iya. Jadi misalnya ada siswa-siswi yang seperti itu yang tidak memiliki perangkat Android, kira-kira solusi yang ditawarkan oleh pihak sekolah itu seperti apa, Bu? Nah, itu dengan pemberian tugas. Ya. Nah, contoh siswa kelas 9 itu kan kami dari pihak sekolah membagikan buku paket tiap mata pelajaran itu mereka bawa pulang untuk
preferensi untuk mereka belajar di rumah. Nanti yang Bapak Ibu guru memberikan tugas offline itu, kemudian nanti dengan teman-teman bagaimana melaporkan pada guru bidang studi. Apakah sejauh ini Bu, dari pengamatan Ibu, yang adanya metode pendidikan offline dan online ini, apakah tidak berdampak terhadap persentase kenaikan kelas dan kelulusan itu sendiri? Oh, kalau sesuai dengan Juknis kan berpedoman pada nilai yang sudah ada. Contoh ke kelas 7, kelas 8 itu kelas 7 ada nilai semester 1, kemudian ada nilai harian, dan kebetulan kami sudah melaksanakan ujian tengah semester. Iya. Kemudian kelas 8 juga ada nilai semester 1, semester 2, semester 3. Nilai semester 4 kenaikan kelas itu berdasarkan nilai ulangan harian, kemudian sudah tengah semester. Sedangkan untuk kelas 9 sudah melaksanakan ujian semester 6. Oh, iya. Hanya ujian sekolahnya yang direncanakan tanggal 30, tapi karena sudah ada COVID maka tidak dilaksanakan ujian sekolah. Sedangkan UNBK ini kan nanti tanggal 20 rencananya, tapi karena sudah dibatalkan maka sesuai dengan surat edaran yang kita tetap menunggu regulasi dari dinas sekolah. Kalau untuk ini Bu, dengan metode ini mesti nyambung lagi dengan pertanyaan saya tadi bahwa kira-kira ada semacam optimisme dari sekolah dan siswa-siswi terkait dengan angka kelulusan atau kenaikan. Misalnya contohnya, dengan adanya kemarin kan ada yang tidak lulus, mungkin sekolah ini yang lulus hanya sekian persen contoh, tapi dengan adanya metode pengajaran di rumah, offline ini, tingkat kelulusannya dia naik. Begitu pun sebaliknya, kira-kira menjamin tidak ada seperti itu. Tapi untuk sementara dengan nilai anak-anak itu untuk kelulusan itu ya saya rasa ini 100%. ya pasti 100% karena nilai yang dikumpul dari nilai semester 1, 2, 3, 4, 5 Iya. itu membantu mereka. Ya. Tapi nanti ya waktu mereka sudah lulus di tingkat sekolah yang lebih tinggi nanti baru mereka mulai lagi. Kalau untuk kenaikan sendiri Bu, mungkin ada yang Kalau tertahan. kenaikan kelas itu ya yang jelas kita pastikan melihat nilai, kemudian pada waktu pembelajaran pertama mereka naik ke kelas 8 yang jelas ada materi yang tertunda pada saat COVID-19 ini, yaitu yang harus diperpadat pada tingkat kenaikan kelas itu, misalnya dari kelas 7 ke kelas 8, kelas 8 ke kelas 9. Oh, iya. Memang agak terhambat sedikit karena ya itu tadi kita tatap muka, kemudian harus dengan daring. Nah kalau yang punya Android bagus, kalau yang tidak punya Pak, ini yang kendala di kita di sekolah. Berapa jumlah siswa Bu yang ikut untuk lulus nih? Untuk kelas 9 itu 398 398 siswa. Ada yang bermasalah, mungkin ada yang sudah tidak ada, terus Itu pas Pas, ya? 398 sudah murni. Iya, itu sudah ada di Bapodi. Kalau dari kelas 9 sampai kelas 2 ini berapa yang mengikuti atau menghadapi kenaikan kelas? Kalau yang kenaikan kelas di kelas 7 itu 352, kelas 8 itu 410. Di jumlah siswa sekarang ada 1157. Kalau dari tenaga pendidik sendiri Bu, mungkin kita bisa tulis berapa sih yang sudah PNS dan berapa yang honor pusat, berapa yang honor dari dana. Kalau yang PNS 62 orang, sedangkan yang honor itu ada 29 orang. Jumlah semua itu ada 90. Ya. Kalau ada honor yang dari komite atau dari komite? Semua honor itu honor yang dibiayai oleh bos saja. Bos ya. Ya. Tidak
dana dari komite. Oh, tidak ada. Memang waktu November itu kita sudah pembentukan komite, tapi rencana kerja nanti di tahun ajaran baru kita bisa menyusun bersama program kerja apa yang perlu dibantu dari komite untuk kontribusinya ke sekolah. Kalau sejauh ini ada pengeluhan tidak terkait kesetaraan honorer di sekolah itu? Ya untuk sementara ya mereka mengeluh, tapi kan satu-satunya dana ya kita dana bos saja, jadi memang ya untuk sejahtera, tingkat kesejahteraannya itu minim. Kalau dari sisi sekolah ini sarana prasarana yang ada itu kira-kira ibu masih membutuhkan apa yang kurang? Ada ruangan sempat di belakang itu sudah tidak layak lagi. Itu perlu direhat atau dibangun. Kalau sarana pendidikan pendukung KPM sendiri seperti apa? Contoh wifi atau mungkin kalau wifi sudah. Kalau yang di kelas itu untuk misalnya LCD itu belum. Apa sudah ada pengajuan proposal ke pihak lain yang membantu atau apa? Kalau untuk ini LCD-nya belum. Kalau komputer nah ya itu kan ada di data Dapodik itu kita membutuhkan sekian, tapi kan belum. Ya. Harapan ibu ke depan terkait dengan ya, terkait dengan COVID-19 ini ya kita menggunakan daring. Memang SMP 1 ini ada punya dana bos kinerja, tapi sampai dengan saat ini ya masih dalam proses untuk anak-anak memiliki Android. mungkin pengadaan gitu. Iya, pengadaan untuk anak-anak 1 orang 1, terutama nanti itu di kelas 7 yang Nanti bagaimana kalau misalnya dia tamat nih, apakah dia bawa sebagai tidak, itu dalam proses pembelajaran nanti mereka pakai saja. hanya pakai, tidak dibawa pulang ke rumah. Iya. Kalaupun sampai terjadi seperti ini lagi dia proses belajar mengajarnya harus begitu, ya memang mereka harus bawa pulang. Nah kita prioritaskan yang mana, nanti kita lihat bagaimana. Tapi kan ada anak-anak yang yang mengaku bahwa di sekolah-sekolah tertentu melarang kalau untuk sementara memang penggunaan HP itu apabila guru yang bersangkutan ada perlu untuk mereka menggunakan, karena anak-anak tingkat SMP ini mereka menggunakan HP dengan hal-hal yang ya, kemudian mereka mengakses hal-hal yang ya situs-situs yang mereka itu yang nah salah satu hambatannya apabila bawa di dalam kelas kemudian tidak digunakan, guru mengajar mereka nonton HP. Itu yang sangat berpengaruh. Tapi kalau dengan adanya daring, kemudian situs-situsnya dibatasi, saya rasa ya bisa. Kalau untuk kebutuhan kegiatan belajar mengajar. Tapi kalau untuk sementara yang kemarin itu memang dilarang karena sangat berpengaruh sekali dengan kegiatan belajar mengajar. Kalau kita kegiatan belajar mengajarnya belum menggunakan Android. Kalau sudah lengkap semua, saya rasa ya itu tidak asing lagi kalau kita menggunakan